kelima. Fa'innahu syiddadu kaidu man khana amanatahu. Qila inna Allah ta'ala khalaqad dunya kal bustani huruf jar. Wa zinuha bi khamsati asya. Apa itu isim alazi? Layan sarif. Terus. Ilmul ulama'u wa adalul umara'u wa ibadatus solihatu wa nasihatul mustasyaru. Ilmu ulama'i, ilmu daripada ulama. Wa adal umara'i, ilmul ulama'i wa adalul umara'i wa ibadatus solihati wa nasihatul mustasyari wa adaul amanati wa qarana iblisu ma'al ilmul kitman. Ma'a huruf apa itu? Jarab kan? Ma'al ilmi. Ma'al ilmi Kitmani. Wa ma'al adlu adli. Wa ma'al adli juri. Wa ma'al ibadat tiryai. Wa ma'al Coba artikan. Ulang ya. Masih malam. Coba. Waliyata'ammal dan hendaklah berpikir. Perkataan Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah orang khianat, orang-orang berkhianat. Maka sesungguhnya bersangatlah tipu daya orang berkhianat amanah. Dan dikatakan sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan dunia seperti taman dan hiasan dan sebermula hiasannya itu dengan 5 perkara. Ilmu ulama dan adil para pemimpin dan ibadah orang yang saleh dan nasihat orang yang memberi nasihat dan menunaikan amanah. Dah, saya ulangi lagi. Waliyata'ammal dan hendak kamu berpikir akan perkataan Allah Ta'ala. Apa itu perkataan Allah? Innallaha, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk akan kaidal khainin, akan tipu daya orang-orang yang khianat. Jadi Allah tidak senang melihat orang-orang yang khianat. Allah benci orang-orang pengkhianat. Allah tidak memberi petunjuk. Kemudian fa innahu, maka sesungguhnya khianat, apa itu? Maka sesungguhnya Allah sadidu, itu hunya itu kembali pada Allah. Maka sesungguhnya Allah itu bersangatanlah tipu dayanya akan orang yang mengkhianati akan amanahnya. Jadi kan di dalam surah apa kan ada juga begitu, Allah membalas tipu daya mereka. Dalam surah apa itu? Al-Baqarah kan? Surah Al-Baqarah. Wakila, dan dikatakan orang, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala khalaqad dunya, menjadikan dunia ini kalbustan, seperti kebun-kebun. Jadi Allah tadi tidak senang, benci dia melihat orang yang khianat, sehingga Allah nanti akan balaslah pengkhianatannya itu. Maka jangan kita jadi orang yang khianat. Kira dikatakan orang, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqad dunya, menjadikan dunia kalbustan, seperti
kebun, taman-taman, wajinatuha. Jadi kalau taman kan ada hiasannya, baru dia indah kan seperti itu. Kalau enggak hutan namanya. Wajinatuha dan perhiasannya taman-taman itulah bihamsati asya'a dengan 5 perkara. Pertama al ilmu ulama, ilmu para ulama. Jadi karena ada ilmu para ulama, makanya dunia ini masih indah, masih selamat. Kalau enggak, makanya dikatakan dalam hadis terangkatnya ciri-ciri tidak terjadi hari kiamat kecuali dengan terangkatnya ilmu. Terangkat ilmu itu dengan matinya para ahli ilmu. Siapa itu? Para ulama. Maka kalau masih ada ulama banyak, syukur kita. Dan adilnya para umara. Kalau masih ada pemimpin-pemimpin yang adil, berarti dia termasuk hiasan dunia. Sehingga dunia ini masih nampak indah. Kok orang kacau dunia. Wa ibadatus dan ibadahnya orang saleh. Jadi kan ibadah orang saleh itu mampu menyelamatkan dunia karena dia perhiasan dunia, sehingga Allah tidak di dalam hadis itu Majelis Susaniyah kan Allah hendak menurunkan azab kan begitu. Karena saking banyaknya orang sudah bermaksiat, Allah murka sehingga menyuruh malaikat, mau dibalikkan malaikat, sudah diangkat nih, tapi enggak sadar kita sudah diangkat, bumi naikkan ke atas, mau dibalikkan. Kemudian adalah orang-orang saleh menangis di tengah malam, ada anak kecil yang masih menyusui, maka saking Allah itu Maha Rahman enggak jadi. Tertolak bala tadi. Dan nasihat orang yang mustasar, orang yang menasihati. Masih ada orang mau menasihati. Masih ada orang amar ma'ruf nahi mungkar. Itu orang yang suka berdakwah, para pendakwah mengajak orang amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk para ulama. Itu perhiasan dunia tadi. Dan apalagi ada amanah, orang yang menunaikan amanah. Jadi kalau banyak orang menunaikan amanah, itu dia bagian daripada perhiasan dunia ini. Dunia masih akan indah, nampak. Cobalah kalau orang semua jadi pengkhianat, kacau dunia, tidak ada amanah, jual beli orang menipu, ya kan. Jadi kalau masih banyak para pedagang yang jujur, ini insya Allah bumi kita itu nampak indah, kita berjual beli senang. Karena berjual beli ini juga mendekatkan kita nanti dengan Rasul at-tajiratu sadiqul amin ma'an Nabi SAW fil jannah. Pedagang yang jujur, amanah bersama Nabi di surga. Itulah balasan berdagang pun bisa satu jalan untuk dekat dengan Rasul kalau amanah. Maka dikarenakan tahulah setan ini merupakan kekuatan dunia ini yang 5 ini. Fakaranal iblisu, maka menyertakanlah oleh iblis ma'al ilmil kitman, beserta ilmu akan menyembunyikan. Jadi karena dia tahu, maka disuruhlah ahli ilmu itu jangan menyebarkan ilmu. Digodalah supaya kita malas belajar, malas mengajar, sehingga ilmu tadi tersembunyi. Wamal adil alhur, dan beserta adil itu kesewenang-wenangan. Jadi di dalam sifat adil, maka setan tadi menyertakan situ sifat kesewenang-wenangan, sehingga enggak orang berlaku adil. Siapa saudaranya dia bantu, kan begitu. Dapat PKH, yang enggak saudaranya enggak dapat. Siapa yang menjadi tim kepala desa dapat rumah doa apa. Siapa yang menjadi kadesnya, ya kan, datang kadesnya, kades apa namanya itu? Apa namanya dua kades itu, kepala desa? Apa namanya itu? Kepala lorong itu apa namanya? Kalau kita ada kepala lorong kita masing-masing kadus. Siapa kadusnya dapat. Itu kan banyak kejadian di kampung itu, dapat rumah doa apa dia dijualkannya. Saya tanya kan, kenapa pernah ditawarkan kepada ustazah itu, mau beli ustazah apa? Rumah
doa apa? Saya bangunkan di pesantren Ustazah, bayar saja 15 juta sama saya. Kenapa dapat? Ya saya kan tah kadus tah apa dia? Ada jabatannya di desa. Oh, karena ada jabatannya di desa, sudah perjanjian mungkin sewaktu nyalek ngeciknya dapat dia rumah apa tadi? Rumah apa? Layak huni, rumah apa? Nah, rumah doa apa? Jadi ini berarti tidak adil para pemimpin, tidak adil para pemimpinnya. Disertakan setan lah dalam sifat keadil tadi, kesebenarnya, nah seenaknya saja menempatkan. Padahal bukan itu, ada yang tidak pakai rumah, ya kan? Kan banyak itu. Kalau kita di sini ada sana kasihan orang tati di sana, rumahnya di kecil di Tran itu kan, orang seperti itu yang dikasih rumah. Nah, ini ada di situ udah dapat dia rumah. Kalau kita suka damai ini, dapat rumah dia lagi. Ada juga kan? Dapat rumah dia lagi. Artinya yang kasih itu yang tidak ada rumah. Wa mal ibadah arya, dan beserta ibadah itu ada riya. Jadi ketika sudah rajin ibadah, orang digoda setan dengan riya. Apa namanya itu? Sifat riya. Jadi di dalam hadis itu ada disaring amalan kita naik ke langit keempat. Kalau ada sifat riya ke langit keempat itu ya, kalau ada sifat riya dicampakkan. Tahu malaikat saya, nama malaikat, ada nama malaikat namanya riya. Saya tahu siapa yang riya. Nah, kata malaikat tadi, ambil ini amalannya, pulangkan. Udah malaikat dari bumi tadi mengangkat ke langit, diserahkan ke langit keempat, datang diperiksa ada sama dia riya, dibuangkanlah amalan tadi. Dia beribadah karena senang menampakkan kepada orang lain. Jadi disertakan itu siapa yang menggoda itu supaya riya setan tadi, tahu dia. Karena kalau orang rajin ibadah tadi kan bisa tadi memadamkan kemarahan Allah. Wa ma'an nasihat, beserta nasihat itu ada penjilat. Jadi beserta nasihat itu ada orang yang sekedar caper dia. Caper, ada udang di balik bakwan. Itu begitu, itu juga itu kerjaan setan itu menggoda manusia. Wa mal amanah, dan beserta amanah itu ada khianat. Amanah ada khianat. Dalam ada ketika sudah diberi amanah kita datang setan digoda. Kamu kalau nggak begini nggak dapat apapun kamu. Nggak dapat apapun, gara-gara yang sedikit tadi ini hancur gulai sebelanga, padahal sudah diberi amanah. Fakarnul apa tadi? Wafil hadis, dan sabit pada hadis. Awwalu ma yarfa'u minan nas al amanah. Awal-awal apa yang diangkat daripada manusia itulah amanah. Awal-awal yang diangkat daripada diri manusia itu amanah. Sehingga hilanglah sifat amanah itu pada diri manusia. Nah, diangkat. Jadi ada juga hadis itu Abuya sering dulu baca itu, terakhir yang dicabut daripada hati para ulama itu sifat dengki. Dengki itu sengaja digoda setan para ulama itu, bagaimana supaya dengki dimasukkan ke hatinya. Jadi nanti sifat dengki itu kalau para ulama terakhir dicabut daripada hatinya sifat itulah. Sifat-sifat yang lain itu udah dicabut. Terakhir diambil daripada hatinya itu sifat dengki. Nah, kalau sudah selamat daripada sifat dengki, barulah dia menjadi ulama saleh. Jangan heran kita kalau ada itu, memang ada hadisnya itu terakhir dicabut daripada hati para ulama itu sifat dengki. Padahal bukan tidak tahu. Dengki tadi kan tahu membakar segala amal ibadah, bagaimana api yang membakar kayu bakar, kan begitu hadis. Bukan tidak tahu para ulama, dia ahli ilmu. Tapi begitulah setan menggoda. Setan menggodanya. Dan awalnya diangkat daripada manusia itu sifat amanah, dan akhir apa yang kekal ia daripada salat, dan akhir apa yang kekal daripada salat. Sehingga warubba musalli wala khaira fihi, dan banyaklah oleh orang yang salat wala khaira fihi, dan tidak ada kebaikan padanya
sholat. Begitu juga terakhir nanti diambil itu orang malas sholat. Sehingga sholat pun orang banyak, tidak ada kebaikan di dalam sholatnya tadi. Tidak ada kebaikan apa sholatnya tadi? La tanha anil fahsai wal munkar. Tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena salatnya tidak ada zikir. Padahal dikatakan inna sholata zikri. Sesungguhnya salat untuk mengingatku. Tidak ada dia tunaikan dengan baik syarat rukun, sunnahnya tidak dia sempurnakan, sehingga salatnya tadi tidak ada bernilai. Wal wailul musallin, celaka bagi orang yang lalai di dalam salatnya banyak lalai, tidak ada kebaikan akhirnya. Wafihi, dan padanya juga hadis ija ahdasal ahadukum fala yakzibu. Apabila bercerita salah satu kamu, maka jangan kamu berdusta, kata Nabi. Wa ija wa'ada, dan apabila engkau berjanji fala yuhlafu, maka jangan engkau ingkari. Wa ija tumina, dan apabila engkau diberi amanah fala yahnu, maka jangan engkau khianat. Wafihi, dan padanya hadis apa tuh? Ada manu? Apa kemarin saya maknakan? Dan padanya hadis itu, padanya itu juga ada hadis. Apa hadisnya? Ada manu ila asya'a, menjaminlah, ya menjamin, ya apa tuh? Buatlah jaminan li bagiku asyakan beberapa perkara, kata Allah. Ada manulakum jannah, niscaya aku jaminkan lakum bagi kamu akan surga. Wafi, dan padanya ada hadis. Ini hadisnya apa? Ada manu, kata Allah, jaminlah li bagiku, atau buat jaminanlah bagiku akan beberapa perkara, niscaya aku jamin bagi kamu akan surga. Jadi dengan Allah buat jaminan kepadaku supaya kamu itu masuk surga. Maka dikatakan orang menuntut ilmu ini, belajar ilmu agama ini, sama dengan dia itu membuat jaminan segunung emas. Kita serahkan nanti Allah bergunung-gunung. Atau ada tuh juga apanya. Inilah jaminan kita untuk masuk surga. Kita nanti nanti diterima Allah. Itu apa kegiatan kita belajar mengajar ini sama dengan memberi jaminan kepada Allah. Makanya rugi sekali kalau tidak mengaji, sama dengan kita mempunyai jaminan sudah bergunung-gunung. Makanya dikatakan siapa nama itu, Syekh Zaini atau Abu Yaskumpul itu, kalau ingin melihat ahli surga, maka lihatlah ahli ilmu. Lihatlah ahli ilmu yang dimana dia tidak berhenti belajar mengajar, tidak berhenti belajar mengajar. Maka syukur kita ketika pertama sekolah sudah masuk ke pondok pesantren, tamat sekolah masih di pondok pesantren, kan begitu. Kuliah di pondok pesantren, sudah berkeluarga masih pondok pesantren. Saidah syukur sekali. Padahal bukan nggak tergoda Saidah dulu, kan godaan kita itu mau sekolah umum lah, sekolah ada saja jalan supaya balik ke pondok pesantren. Ya kan? Sesuai dengan hadis itu, mayuridullah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah pahamkan dia tentang agama. Ya, dalam hadis majelis susannya, mayuridu bihi khairan yusarrifu qalbahu ala khairi. Allah memalingkan hatinya untuk kebaikan. Berarti Allah menghendaki kita menjadi orang baik. Maka kita itu supaya jangan tercabut hidayah itu, jangan pernah sombong. Jangan khianat. Jadi buat jaminan kata Allah, supaya aku jamin kamu masuk surga. Asdaku ija hadastum. Jujur kamu apabila kamu berbicara, wa aufu, dan tunaikanlah ija wa'atum apabila kamu berjanji.
Wa adaul amanah, tunaikanlah akan amanah iza taman tum apabila kamu dipercaya. Wa fihi, dan padanya ada hadis kafalu ila asya'a aghfalu lakum jannah. Peliharalah ilayya kepadaku asya akan beberapa perkara, ilayya itu aghfalu lakum jannah, niscaya aku peliharalah bagi kamu akan surga. Jadi peliharalah untukku beberapa perkara, kata Allah, niscaya aku pelihara bagimu surga. Aku beri dan kamu surga terpelihara. Apa itu? As-salatu, salat, pelihara salat, zakat, wal amanah dan paras, kemaluan. Jangan memperturutkan hawa nafsu. Jangan selingkuh kalau sudah orang bersuami istri. Jangan melihat yang tidak dihalalkan. Dan wal batni, dan perut, jangan diisi dengan yang haram. Pelihara itu. Dan kenapa perut disebut di sini? Karena sumber kalau kita makan sesuatu yang haram, perbuatan kita akan cenderung haram. Dan sedikit saja ada sesuatu haram pada tubuh kita, maka diharamkan kita masuk surga. Itulah beratnya yang haram itu. Terlihat sini ringan kan? Ringan karena kadang ada cuma satu pintul kan, ringan itu ditimbang tidak seberapa. Tapi kalau itu dapatnya dengan cara haram, maka itu jadi berat. Satu biji beras itu ringan menurut kita, nanti ditimbang jadi berat. Dan lisan, jaga lidah. Wafihi, dan padanya ada hadis salah satu mutalaqatu bil arsirahim. Padanya itu ada hadis juga 3 yang digantungkan dengan aras. Apa itu ar-rahim? Kalimat rahim itu ada digantung di aras. Sifat Rahman Allah. Takulu, engkau katakanlah, Allahumma inni bika fala uqatti'u. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau, maka jangan engkau putuskan akan aku. Jadi sesungguhnya kita itu berlindung dengan sifat Rahman Allah, jangan engkau putuskan. Itu doa kita. Dan amanah, tertulis juga ada bergantung di amanah, di aras itu. Takulu, engkau katakan, Allahumma inni bika fala akhaniya. Dan wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau, dengan amanah engkau, maka jangan engkau khianati akan aku. Aku berlindung dengan sifat amanah engkau, jangan kau khianati akan aku. Jadi kalau kita tidak khianat, nggak mungkin Allah khianat kepada kita. Kan dikatakan Allah itu tidak zalim kepada manusia, tetapi manusialah yang menzalimi dirinya sendiri dengan menyia-nyiakan amanah. Dan nikmat, takun kau katakan, Allahumma inni bika, sesungguhnya wahai Tuhanku, sesungguhnya aku dengan rahmat engkau, berlindung dengan rahmat engkau, pala akfar, maka jangan engkau ingkari. Wafihi, dan padanya yu'ta bil abdi yaumal qiyamah, didatangkanlah manusia dengan hamba pada hari kiamat. Nanti di hari kiamat manusia didatangkan, dipanggil maksudnya. Wa in qatala fisabilillah, sekalipun dia itu berperang di jalan Allah, sekalipun dia sudah mati syahid. Orang mati syahid kan seharusnya dia itu masuk surga tanpa hisab, kan begitu kan? Berarti ada juga orang mati syahid tapi dia itu tetap dipanggil. Semuanya diproses dulu. Diproses. Kadang dia syahidnya tadi bukan lillahi ta'ala, maka naik saksilah semuanya. Badannya itu ya kan, anggota tubuhnya. Karena apa? Dia hatinya kan nggak ada boleh berdusta. Karena apa? Dia berperang. Fayukalulahu, maka dikatakanlah baginya, ada al-amanatuka, tunaikanlah amanah engkau. Fayaqulu, maka berkata ia, ay Rabbi, bagaimana Tuhanku?
Kaifa aku menunaikan amanah. Wa jahabtu dunya, dan sungguh telah hilanglah aku akan dunia. Faqala, maka berkatalah oleh Allah, intalaku bihi. Apa itu? Campakkanlah, ya. Berangkatlah engkau malaikat bihi dengannya, manusia tadi, ilal hawiyah, kepada neraka hawiyah. Maksudnya itu campakkan dia ke neraka hawiyah pada orang syahid. Kenapa? Ada amanah yang tidak dia tunaikan. Wa tamsilu lahul amanah, dan semisal lahu baginya orang akan amanah, kahayati, sama seperti kelakuannya. Dupiat, diserahkanlah ilaihi, kepadanya orang. Dan misal lahu baginya orang, watamsilu, dan sebermula semisal lahu baginya orang, amanah itu seperti kelakuannya. Jadi misal amanah itu semisal apa? Semisal bagaimana bentuk kita. Sama seperti kita dikubur, ya kan, masuk kita ke liang kubur nanti, maka ada yang menemani kita amalan kita. Amalan kita itu sebentuk dengan apa perbuatan kita di dunia. Kalau baik, ganteng lah yang menemani kita, kalau laki-laki. Kalau perempuan, cantik, kan begitu, nggak takut kita. Tapi kalau buruk lah teman kita dikubur tadi, kita aja takut. Oh, ternyata itu amalan. Kan ada itu kan, ini siapa ini, ya Allah, ternyata itulah amalan kita. Nanti amanah nanti begitu juga berbentuk seperti kelakuan kita. Maka diserahkanlah kepadanya, payaraha, maka melihatlah ia akan amanah tadi, payaripuha, maka mengenal ia akannya amanah. Oh, itu ternyata amanah yang saya emban dulu. Kalau dia kerjakan semua amanah itu, maka baguslah amanah tadi dia lihat. Kalau tidak, maka buruk. Payahwi fi asariha, maka turunlah ia. Maksudnya dia ikuti fi asariha, pada jejaknya amanah. Jadi dia ikutilah kemana perginya itu. Hatta yadrikuha, sehingga mendapati akannya amanah. Sehingga dapat dia. Payahmiluha, maka menanggung ia ala mangkabihi, di atas pundaknya. Maka itulah nanti kita tanggung di pundak kita di hari kiamat. Seluruh amanah yang diberikan kita itu jadi tanggungan kita. Ya. Jadi kalau buruk lah amanah itu, buruklah, beratlah amanah itu yang kita tanggung. Kalau ringan berarti baik. Jadi makanya semakin banyak, kan itu, semakin banyak harta tanggung jawab itu, maka semakin beratlah amanah itu nanti di pundak kita. Maka saya tidak pernah bercita-cita jadi jadi bupati. Kenapa? Berat amanahnya itu, nanti dipikul di ini. Kita kejar-kejar lah nanti. Amanah itu, amanah yang diberikan kepada kita, kejar-kejar, udah dapat kita ambil, apakanlah di punggung kita. Bagaimana beratnya itu jadi pemimpin dunia. Jadi semuanya itu amanah nanti akan kita pikul di pundak kita. Hatta sehingga izazanna, sehingga menyangka ia bahwasannya kharijun, telah keluar ia, zalat, hilanglah ia, amangkibihi, daripada dua pundaknya. Sehingga sangkana, dia menyangka sudah hilang dari pundaknya, ya kan. Sehingga apabila menyangka dia telah keluar dari keluar, zalat, hilanglah daripada dua pundaknya. Bahwa maka dianya yahwi, turun lagi fi asariha, pada mengikuti jejaknya, abadan, selama-lamanya. Sehingga sangkana nggo hilang, balik diikut ina. Balik naik, dimasukkan lagi. Saking sudah lamanya beratnya dia memikul itu, lelah dia, pikirnya sudah nggak ada lagi. Ternyata masih ada amanah tadi, selalu dipikul selama
lamanya nanti sampai nanti sudah dihisap, ditimbang, barulah kalau masuk neraka kian neraka, kalau surga surga. Sebelum itu menjadi beban saja di pundak kita. Kuneronim, cita-cita marin kau jadi bupati? Hah? Summa kemudian, jadi seluruhnya amanah, bukan saja itu, yang di tubuh kita pun amanah, nanti akan menjadi beban kepada kita, harta amanah ya kan, pangkat amanah, jabatan guru apa amanah semuanya. Mana udah? Abadan ya, selama-lamanya. Ala ketahuilah bidini dengan agama. Ketahuilah kata Nabi dengan agama, seluruhnya dalam agama itu menjadi amanah. Kan begitu kita pelajari kemarin. Pada tangan itu amanah, pada mata itu amanah. Sehingga kalau kita sia-siakan itu amanah Allah akan murka kepada kita. Summa qala shalah. Kemudian berkata ya Nabi, sebermula salat itu amanah dan wudu itu amanah. Makanya salat itu tunaikan dengan baik. Laksanakan dengan baik karena itu amanah, dan wudu itu amanah. Wudu amanah, sempurnakan syarat rukunnya, kalau bisa beserta sunnahnya, supaya kemarin kalau kita lebih-lebihkan dalam berwudu maka dia menjadi cahaya nanti pada hari akhirat. Wal wajnu amanah, dan timbangan itu amanah. Wal kailu amanah, dan sukatan itu amanah. Menimbang, jangan sampai kurang timbangannya, kalau bisa lebih. Menyukat bagi penjual beli, karena sedikit menjadi riba, ketika lebih menjadi sedekah. Wa ada asya'a, dan menghitung ya Nabi akan beberapa perkara. Wa syadda zalika, dan sebermula bersangatan demikian amanah itulah wadi'u itulah titipan. Yang bersangatan amanah itu titipan. Apa yang dititipkan kepada kita kalau dari manusia, itu adalah yang paling berat. Kalau kita dititipkan, kalau secara apa kemarin dititipkan Allah tangan, mata, nikmat yang lainnya kan. Kalau pada dunia ini kalau ada dititipkan sesuatu kepada kita, maka jaga dengan baik. Maka orang yang paling amanah itu adalah Rasulullah. Sehingga orang kafir dulu memberikan titipan kepada Rasulullah. Makanya dia bergerak al-amin. Karena dulu nggak ada bank kan, tempat menitipkan barang kan begitu, uang. Yang ada manusia dulu, maka orang kaya dulu dia menitipkan barang kepada Rasulullah, sehingga orang kafir pun menitipkan, tetap dijaga Rasul dengan baik, sehingga Nabi itu bergerak al-amin, sebaik-baik orang menerima amanah. Wa qala Rasulullah SAW, dan berkata oleh Nabi Muhammad SAW, al-adaul amanah ilayya, tunaikanlah amanah kepadaku. Mani' tamanaka, orang yang telah menerima amanah ia akan engkau. Jadi orang yang menerima amanah itu tunaikan. Wala tahanu man khanaka, dan jangan engkau khianati orang yang mengkhianati engkau. Artinya la tuqabiluhu bi khiyanatihi, jangan engkau balas dengan khianatnya. Jadi tunaikan amanah kata Rasul, jangan engkau khianat, dan jangan engkau balas pula khianat orang. Kalau ada orang berkhianat kepada kita, kita balas jangan. Oh dia dulu dia curi ini barang saya curi juga barang dia. Tidak boleh. Oh dulu saya titip kepada dia barang, tidak dijaganya baik. Sekarang dia titipkan barangnya pada saya juga, saya khianati. Tidak boleh. Allah mewafaqna ajma'in amin. Wahai Tuhan kami, beri taufik akan kami sekalian, amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah wahdahu la syarikalah. Segala puji milik Allah, sendirinya Allah, tidak ada yang sekutu baginya. Allahu a'lam.